Lorca Biru. Setelah 15 tahun berkarir di Australia, ia sukses membangun reputasinya sebagai desainer interior internasional. Sepanjang karirnya, Lorca telah meraih 10 penghargaan bidang interior desain, dengan 7 diantaranya meraih predikat terbaik. Dan tahun ini mulai pulang kampung lah istilahnya ya. Kalau istilah kampanyenya balik besok, bangun besok. Sore ini kita mau sedikit rilis, kita berbagi cerita tentang Lorca. Jadi tahun ini 15 tahun Lorca di Australia, dia sudah alhamdulillahnya sudah dapat 15 penghargaan di bidang desain interior dengan tingkat internasional. Dia ingin ya istilahnya apa ya, ada kontribusi lah untuk ekonomi kreatif di Indonesia. Makanya dia pulang, dengan tanda kutip pulang ke Solo dengan penghargaan terakhir sebagai Most Exclusive Furniture Design. Jadi pabrikannya dia yang ada di Australia itu sudah memenangi penghargaan. SOP-nya yang diterapkan di Australia dibawa ke sini. Mulai dari produksinya, mulai dari SOP pengerjaannya, finishingnya. Nanti akan lebih detail bisa dikulik dari Mas Lorca, silakan. Saya cuma mengantarkan aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh, ini gimana nih? Cantolkan aja. Oke, monggo. Ya, selamat sore semuanya. Jadi ya seperti kata Mas Ade tadi, jadi itu tampil. Gitu. Ya, ini saya memang ya pulang ke Indonesia ingin kayak kita ingin menawarkan produk yang baru yang di Indonesia yang saat ini kan kalau kita tahu semua produk itu kan bagus-bagus, tetapi 95% diekspor semuanya, meninggalkan yang kurangnya yang sisanya di Indonesia. Nah, kenapa kita nggak balik? Kenapa kita sebagai di Indonesia nggak mendapatkan yang lebih bagus lagi dari asing? Nah, itulah makanya dengan mindset itu, makanya saya membawa SOP yang sudah menang award di Australia ini ke Indonesia supaya juga produk kita di lokal juga lebih berkualitas gitu. Jadi intinya kita pengen menaikkan daya saing lokal, daya saing domestik, biar desain-desain yang bagus itu nggak cuma di gambarnya aja, tapi sama ya. Ya lebih baik karena lebih bagus. Ya. Jadi lebih seringnya kita fokus ke gambar yang ya kelihatannya bagus, ketika jadinya bagus banget. Kita selalu berharapnya seperti itu. Makanya lini produksi untuk di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan kalau menurut kami ya. Itu makanya SOP yang standar Australia. Ya nanti mungkin detailnya perbedaannya SOP di sini sama dengan SOP yang ada di Australia bisa dijelaskan dulu. Saya nggak menguasai. Nah, sebelum SOP bisa diterangkan sejarahnya dulu Mas. Jadi sejarah kenapa saya di industri furniture itu sebenarnya udah dari lama ya. Papa kan juga di industri kontraktor, dan ketika saya lulus SMA saya mengambil jurusan furniture dan product design di Australia. Dan setelah saya selesai kuliah saya mendapat kerjaan di sana, dan terus 2 tahun kerja saya terus membuka usaha saya sendiri ini yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan sejak COVID ya kalau nggak salah ya. Pertengahan COVID tuh entah kenapa saya tuh bisa pulang ke Indonesia kayak nggak sengaja gitu. Nah sejak itu dan terus kayak awalnya mikir paling cuma sebulan 2 bulan liburan aja ke Indonesia. Tetapi kok sampai 6 bulan setahun kok masih di sini. Nah dan malah saya melihat loh ini ada peluang yang belum digarap di Indonesia ini. Marketnya gede, produknya tuh demand-nya gede, tetapi produknya tuh kenapa nggak ada yang bisa membangun
kualitas yang saya mau gitu contohnya. Jadi dulu kita pernah mendapat sebuah project di Solo juga, itu awalnya kita bingung. Nah, desainnya klien udah suka, desainnya udah oke, tapi pas dia bikin mockup kok nggak cocok, kok nggak sesuai yang kita bayangkan. Nah, dari situlah kita makanya mulai mengembangkan pabrik kita sendiri untuk menyuplai produk dan desain kita supaya exceed the expectations, lebih begitu sih. Jadi kayak sejarahnya emang karena itu nggak sengaja kita pulang ke Indonesia itu, tapi karena nggak sengaja itu malah jadi semoga menjadi berkah buat kita semuanya, teman-teman di Indonesia dan market Indonesia juga gitu. Kalau di Indonesia berapa lama sudah produksi, berapa lama? Ini dulunya sebenarnya itu ada, tapi masih yang sangat-sangat tradisional. Jadi kalau kita mulai mengubah sistemnya tuh mungkin dalam setahun ini, tahun 2023, 2024 ini baru. Jadi masih sistem yang baru ini Mas kan. Jadi kita memang menghabiskan setahun kemarin itu untuk training ulang semua staff kita, training ulang dia apa yang mereka ketahui, kita berbagi ilmu lah dengan staff kita di sini. Nah, itu butuh setahun. Sekarang kayak udah mulai settle, jadi udah paham cara kerja kita semuanya, jadi lebih efisien juga. Gitu. Kalau untuk pasar interior di Indonesia dengan di Australia gimana? Dua-duanya sama-sama sangat menjanjikan ya. Dan di Indonesia juga kalau saya lihat ini sangat besar karena kita mempunyai populasi yang sangat banyak. Gimana? Bahan bakunya? Bahan bakunya kalau kita menggunakan memang produk yang sudah disertifikasi untuk ekspor. Nah, jadi emang produk kita, tadi emang bahan baku kita tidak menggunakan bahan lokal juga. Jadi bahan yang biasa diekspor, kita ekspor ke Solo. Dari pabrik mereka di Jawa Barat diekspor ke Surakarta gitu. Jadi emang produk itu, emang bahan kita pun juga sesuai dengan standar Australia. Begitu. Kayu dan turunannya? Kita menggunakan plywood, terus HMR. Kalau yang nggak kena kita pakai MDF. Jadi kita tidak menggunakan kayu solid untuk produksi kita. Jadi kita membuat lebih ke cabinetries, tables, bed set seperti itu. Yang kita nggak pegang tuh kita kayak bikin kursi, itu kita nggak bikin kursi, tapi kita bisa bikin sofanya. Jadi yang kita bisa research and development in house itu kita kerjakan. Kalau kursi kan dia terlalu banyak, karena dia harus melengkung, kenyamanan harus ini. Nah, itu yang kita pikirkan, itu kalau kita masukin ke kos, kasihan yang terlalu tinggi jadinya. Karena kan kita 99% custom. Jadi kita bikin sekali, ya udah sekali itu aja. Besok bikinnya beda lagi. Kayak contohnya kita bikin meja ini, ya cuma ada satu meja ini di sini. Kalau besok pingin kan pasti kan panjangnya beda, lebarnya beda, materialnya beda. Jadi emang kita fokusnya ke custom furniture-nya itu. Kalau selama ini Mas lihat kekurangan kualitas produk di lokal itu apa saja selain SOP? Bahan baku ya lebih tepatnya ya. Bahan bakunya tuh memang agak susah ditemukan di market. Bahan baku yang beda kelihatan ya. Nah, standar yang biasa diekspor itu agak susah untuk dijual di lokal. Jadi tuh makanya kita harus kayak lebih rajin mencari bahan-bahan baku itu. Dan terus kayak cara kerjanya tuh masih kurang human friendly. Jadi tuh jadi kalau di sistem kita itu tim kita itu cuma boleh 2 orang. Gimana caranya kita bisa angkat item 2 orang aja. Untuk kuantitinya. Untuk kalau kita ada item-item itu, jadi nggak boleh diangkat 10 orang gini-gini tuh kita nggak boleh, itu kan nggak safe ya. Jadi keselamatan kerja tim kita adalah yang paling utama. Mereka harus bisa pulang ke rumah dengan sehat walafiat, ada keluarga yang menunggu. Itu yang paling tinggi. Jangan sampai kamu kenapa-napa di kerjaan. Jadi ibaratnya misal kita bikin kabinet 3 meter, itu kita nggak bikin satu unit full 3 meter, tapi kita bikin seperti Lego. Kayak Lego, ya. Itu juga konsep itu juga sebenarnya memenangkan penghargaan di tahun 2020. Tahun 2020, ya konsep itu Lego memang itu ya. Keselamatan ya justru ya, keselamatan. Betul ya. Ya SOP keselamatan kerjanya yang paling utama. Jadi kan kalau yang di Indonesia kita lihat tuh kayak keselamatan kerja itu kan kayak di nomor 20 kan, bukannya gimana, tapi nah itu yang paling itu kita balik, keselamatan kamu itu yang paling utama. Di atas segala-galanya itu keselamatan kamu. Ini kamu harus bisa pulang sehat ke keluarga kamu, karena kita nggak pingin kamu pulang sakit gara-gara ngerjain furniture. Iya betul.
Jadi emang itu juga SOP yang sama yang di Australia juga dia selalu yang paling utama adalah manusianya. Manusia yang mengerjakan itu yang paling utama. Jadi jangan sampai jangan sampai sakit lah. Makanya di Lorca Biru itu kita lebih fokus ke bentuk itu menyesuaikan fungsi. Gitu. Itu kalau kita bawa ke kliennya kita juga bisa ngomong semua yang kita desain itu akan merefleksikan kamu sebagai klien. Jadi semuanya jadi kayak kita membuat sesuatu itu kita kalau di desain kita pasti banyak kita kalau desain itu kayak ngobrol bisa berhari-hari. Jadi karena kita harus tahu klien kita siapa, mereka sukanya apa, tidurnya gimana, tidurnya gini atau begini, yang matiin lampu di kamar suaminya atau istrinya, itu kita ingin tahu. Karena dengan kita bisa menempatkan kita di posisi mereka, kita bisa mendesain lebih baik. Jadi kita tidak mendesain untuk diri kita sendiri. Untuk saya sebagai desainer, saya mendesain untuk klien-klien saya. Dan yang pasti kan setiap orang pasti beda-beda. Mungkin Mas Ade sukanya begini, Mas ini sukanya begitu, kan pasti beda kan. Jadi saya nggak bisa menyamakan Mas Gendra dan Mas Ade. Nah itulah yang ingin saya makanya sebelum saya mendesain sesuatu, saya ingin tahu dulu Mas Ade sukanya apa, nggak sukanya apa, maunya gimana, nggak maunya gimana kan. Jadi itu yang membuat salah satu nilai plus kita juga, kita mau spend time untuk ngobrol, untuk getting to know the client. Begitu sih. Harapan Mas ke depan terhadap mungkin produk-produk UMKM di Solo Raya ini? Semakin baik lah. Kita juga tadi mulai kolaborasi dengan pengkajian. Jadi banyak produk-produk kita pakai ini sebenarnya dari UMKM juga. Iya, jadi kayak kita mix. Nanti teman-teman kalau waktu keliling nanti bisa lihat beberapa kerajinan gerabah kita pakai dari lokal. Kemudian ada anyaman bambu kita pakai dari lokal. Jadi sebenarnya bukan termasuk inilah lampu-lampu kita kan nggak mungkin bikin, nggak mungkin bikin. Itu kita melibatkan dari lokal. Jadi memang kita membuka sebesar-besarnya untuk kolaborasi. Kolaborasi kita dengan kayak apa yang kalian buat itu yang kita bisa komplement bersama. Ragam interior ya. Betul ya, tapi yang maksud dengan style yang klien mau. Karena tiap klien kan beda-beda ya keinginannya. Gitu. Itu sih. Jadi ya kayak contoh kursi ini kan juga kita kan juga kolaborasi dengan desainer lokal yang pengrajin lokal bikin kursinya. Nah kita nggak bisa bikin kursi. Jadi emang kita di sini tuh kita limit, kita tahu kita bisanya A, jadi kita bilang kita bisa A, kita nggak bilang bisa kita bisa A, B, C, D, E kok. Jadi kita emang kalau kita mau bisa A, kita ngomong kita cuma bisa A, kalau kamu pingin B, kita bantuin atau kamu cari yang lain. Jadi emang kita nggak memaksakan semuanya harus ke kita nggak pingin kita nggak pingin jadi kayak rakus, semuanya diambil tapi nggak maksimal. Karena kan semua pekerjaan itu kan ada kepuasan batin juga. Jadi semua proyek yang kita kerjakan tuh kita pingin klien puas, tapi kita juga harus puas. Jadi supaya kita nggak merasa kayak menyesal tapi kok cuma kayak gitu ya. Jadi emang semua itu kayak ada hubungan manusia itu emang yang paling kita kuatkan di Lorca Biru. Jadi semuanya kayak kembali ke manusia untuk manusia. Kita jalan-jalan keliling rumah ini kayak jadi semua 100% kayu jati. Tapi udah masuk. Mari kita main. Juga masih pakai pintu Jawa sekali kan. Jadi kalau di luar masih ada nuansa tradisional. Oke. Jadi kalau ini rumahnya emang masih dengan bangunan Jawa, jadi masih ada koridor rumah Jawanya. Tetapi kita diubah desain sebagai kita kan hidup di 2024. Jadi pengen kita butuh kenyamanan juga kan, itu makanya kenapa kita ada mix and match old and new-nya di sini. Jadi kayak sofa desain modern. Tapi masih kalau kita lihat ini atapnya masih atap aslinya semuanya juga. Itu AC di situ. Jadi masih kalau living sebenarnya udah kayak hidup modern. Tetapi desain basicnya masih gedung lama. Jadi emang
kalau ini juga kayak TV. Terus ini AC di dalam situ juga. AC supaya nggak kelihatan. Bapak. Ya sih sama. Ini sama banget. Jadi ini memang udah ada. Jadi kan kalau kita lihat betul kan masih sama. Sentong kamarnya kan sama-sama, sentong kanan kiri. Masih ada koridor. Nah di rumah-rumah mbah-mbah kita dulu kan. Nah, kalau dulu kan juga lift ini kan juga di tengah gini kan. Sama. Jadi kalau dia juga terus kayak toilet pasti dia di belakang. Nah kalau kita di belakang rumah. Jadi ini toilet di sini. Jadi masih di luar tapi di luar ini, tetapi masih di dalam rumah ini sebenarnya. Kalau yang kamar mandi tamu kita akalinnya dengan levelnya turun. Ini kan kita naik 3 trap kan. Nah itu yang kamar mandi dan dapur di bawah beneran di lantai itu. Untuk apa sebagai di ruang keluarga, koridor itu nggak boleh hilang. Kamarnya di kanan dan di kiri, dapur di belakang. Itu tahun 70-an. Gembok ini. Iya. Itu handmade dari Jepara tahun 70-an. Ini satu set sepanjang ini. Sampai yang sana juga. Dulunya itu kan ini sebenarnya dulu buat manten. Ya, tapi dari terus ini cuma saya modern, cuma saya potong atasnya biar dia kotak. Jadi kan kalau kita lihat detail-detail bentuk. Iya. Sandung Nggak mau. Saya sering sadar dengan karena saya nggak bisa masak, hidup saya cuma hidup dengan GoFood. Seharusnya air putih aja di situ. Jadi ini kayak kita juga ini sistem kita aja kayak dia built-in stage. Jadi kasih nggak kelihatan kan langsung. Wah, seharusnya awan nih Mas ya. Air putih di sini. Amanah ini Mas. Air putih. Ayo Mas, ini kamar mandi tamu. Kalau tamu ini kayak ini pagar ini kita menggunakan konsep kembali ke konsep recycle. Ini ada bekas project, gentengnya ini saya tempel di dinding. Kayak hotel, Mbak. Kantor, sini aja. Sini aja. Hah? Sini aja. Napasmu pasti. Iya. Oke. Harus dilepas Mas. Iya, Bu. Mengisi Ini kantor. Ini kantor saya ya. Ini kantornya. Iya, ini kantor saya. Modern kabeh. Memang ya. Moro ya moro-moro. Padahal kita bisa langsung mengambil ontar nih. Lantainya pakai ini. Jadi kita bisa kayak bikin material selection sekalian di sini. Di kantor ini kayak sekaligus library-nya untuk material juga. Klien kita.
Nah, biasanya cuma di emailan itu transfer ya. Di sini malah kita lebih yang desainnya sama klien di sini gitu ya. Dia kayak betul ya, dia kayak lihat-lihat oh ini kita pakai materialnya pakai ini, kayunya ini. Nah, kan kita bisa kayak sekalian apa simulasi materialnya apa. Masnya Ya, arsitek apa interior? Ini ke pasif. yang ada emang kita macam-macam. Kita tahu di mana. Ya kayak gitu. Jadi emang macam-macam ya. Ya ekspornya ke Solo. Jadi memang menggunakan sebenarnya Itu dia batu di sisi terus ditempelin pakai lem. Ini kalau dia kan ada batunya ini. Ini kan masih sangat lokal kan. Begitu dia udah ditata dengan benar. Kita galeri kita bikin rumah kita.